Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam waktu akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, memadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ ia didapati seorang bernama Eveas, yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Samon melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yofe ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit dan meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruas atas. Adapun Lida dekat dengan Yofe, maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dan memintanya, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergegaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaring ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yofe, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yofe, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian seorang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan
segala kebaikannya kepadaku. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahabatmu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, kira-kira apa yang membuat Anda bersemangat melakukan segala sesuatu dalam hidup ini? Tentu kita bisa memberi jawaban dengan berbagai macam hal. Salah satu hal yang membuat kita bersemangat melakukan segala sesuatu itu ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang kita kehendaki itu terjadi. Ketika itu semua terjadi, maka kita akan bersemangat. Dan semangat kita akan bergelora, membakar diri kita. Tetapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki itu tidak terjadi, yang terjadi dalam hidup kita seringkali kita justru menjadi kecewa. Dan kalau sudah kecewa, maka kita akan berhenti melakukan segala sesuatu itu. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya sebagai murid Tuhan. Apakah kita tetap bersemangat menjadi murid Kristus dalam hidup itu?
Kalau kita bersemangat menjadi murid Kristus, apa yang menjadi sebab? Ataukah seringkali dalam hidup kita justru mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita kehendaki. Kita berharap kepada Tuhan agar kita memperoleh A, ternyata Tuhan memberikan yang B. Tuhan menghendaki C, padahal kita berharap dapat A. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita juga akan berhenti menjadi murid Tuhan, ataukah kita tetap setia menjadi murid Tuhan? Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, Anda dan saya ditanya oleh Tuhan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti halnya murid-murid yang kecewa dengan perkataan Kristus, dengan perkataan Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Kekecewaan itulah yang membuat mereka pergi, karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki tidak terjadi dalam hidup mereka. Padahal kita tahu sendiri, Tuhan mengatakan ukuran kelayakan sebagai murid-muridnya adalah mau memanggul salib dan mengikuti Dia. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita tetap setia menjadi murid Tuhan dengan mau memanggul salib dan mengikuti Dia? Dan inilah yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Karena Ia sendiri berkata kepada Anda dan saya, kalau engkau yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maka dalam segala situasi hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia untuk menjadi murid-Nya, karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang telah menerima kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk pergi meninggalkan Tuhan, karena kita telah menemukan Sang sumber kehidupan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita juga berani berkata di hadapan Tuhan seperti halnya Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Amin.